Pada video kali ini, mari kita bincang-bincang, kita mengobrol tentang salah satu aspek yang banyak disepelekan tetapi sebenarnya memiliki arti yang sangat strategis, yaitu tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Kalau kita search di internet, kemudian kita tanya praktek-praktek yang berlangsung selama ini, penghasilan kepala desa itu disetarakan dengan pegawai negeri sipil PNS golongan 2A, di mana gaji kepala desa itu sebesar kurang lebih 120% dari gaji PNS golongan 2A. Kemudian untuk sekretaris desa itu besarannya 110% dari PNS golongan 2A, dan perangkat desa sebesar 100% dari gaji golongan 2A. Jadi itu berkisar dari 2 jutaan sampai 3 jutaan untuk kepala desa. Dan demikian selanjutnya untuk perangkat desa lainnya, ada sekdes, ada perangkat desa yang lainnya. Video ini akan berkembang apabila tentu mari kita semua para kepala desa se-Indonesia, para perangkat desa se-Indonesia untuk berikan komentar terhadap video ini. Tentu kalau kita bicara tentang penghasilan kepala desa, pertanyaan yang ada itu sudah pas, sudah cocok enggak dengan angka demikian, apa itu lebih atau kurang. Itu pembicaraan-pembicaraan yang diskusi-diskusi yang lazim terdengar. Namun pada intinya ketika kita bicara penghasilan kepala desa, maka mari kita lihat kepala desa itu dalam posisinya ya sangat strategis dalam keberadaan bernegara dan bermasyarakat. Kepala desa sangat dibutuhkan oleh semua pemimpin kita yang dipilih oleh rakyat. Kalau sudah mulai ada pilkada, maka pendekatan-pendekatan dilakukan oleh para kandidat untuk kepala desa, baik itu pemilihan bupati, wali kota, pemilihan bupati karena biasa wali kota tidak memiliki desa biasanya, kemudian pemilihan gubernur, sampai malah pemilihan presiden, apalagi dengan para caleg. Kenapa demikian? Karena memang kepala desa bersinggungan langsung dengan masyarakatnya. Jadi berinteraksi langsung dengan masyarakatnya kepala desa. Jadi kepala desa bersinggungan langsung, dia berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun lebih dari itu, sebenarnya kepala desa dalam posisinya di pemerintahan yang paling rendah dibutuhkan untuk mendaratkan kebijakan atau membumikan kebijakan yang telah diambil pemerintah tingkat atas. Karena membumikan itu bukan berarti harus jatuh ke bumi. Artinya begini, kebijakan dengan bahasa-bahasa yang mungkin hanya dimengerti oleh orang-orang berpendidikan dan sebagainya, kemudian apa tujuannya, apa manfaatnya untuk masyarakat, itulah yang kemudian diterjemahkan dengan komunikasi langsung dengan komunitas-komunitas yang ada di dalam masyarakat. Di situ peran kepala desa sangat penting, tentu kepala desa dan perangkatnya, karena mereka dalam setiap harinya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bahasa-bahasa teknis yang ada dalam kebijakan-kebijakan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, malah di kebijakan nasional, kepala desa lah yang menjembatani itu. Dalam banyak hal tentu kita melihat praktek-praktek
yang baik dalam pengelolaan desa. Jadi itu yang pertama, strategisnya kepala desa adalah untuk komunikasi dari atas ke bawah. Jadi jembatan yang sangat strategis untuk komunikasi kebijakan pemerintah tingkat atas kepada masyarakat. Disitulah kepala desa sangat diperlukan kontribusinya. Yang kedua, peran strategis kepala desa adalah komunikasi dari bawah ke atas, dari masyarakat ke atas, di mana walaupun sekarang memang sudah banyak media yang bisa komunikasi langsung, tetapi peran kepala desa jauh lebih efektif, di mana terjadi permasalahan-permasalahan di tingkat masyarakat, maka kepala desa yang akan mengkomunikasikan ke atas itu baik secara berjenjang melalui camat, melalui bupati, wali kota, atau gubernur, bahkan mungkin bisa langsung ke pemerintah pusat, demikian juga melalui perangkat daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Kepala desa lah membawa aspirasi itu dari pemerintah tingkat bawah ke atas, dari masyarakat yang terbawa ke atas. Jangan lupa juga komunikasi itu bisa kepala desa ke para anggota legislatif, DPRD, DPR RI, karena bagaimanapun kepala desa banyak perannya dalam menentukan siapa pemenang dalam pemilihan-pemilihan yang demokratis yang diadakan. Jadi peran kedua kepala desa adalah komunikasi dari bawah ke atas. Kemudian yang ketiga, ini juga peran yang luar biasa sangat strategisnya dari kepala desa adalah dia menjaga, memelihara ataupun menciptakan kearifan lokal. Jadi banyak kearifan lokal yang perlu terus dipelihara, yang bertumbuh berkembang di tingkat desa, maupun bisa menciptakan kearifan-kearifan baru, terutama menyesuaikan dengan era sekarang yang terus berubah. Disitulah kepala desa sangat berperan. Banyak kearifan lokal yang sungguh menakjubkan di Indonesia ini yang perlu dipelihara. Misalnya di daerah Minahasa ada Mapalus, kemudian di Papua juga banyak, di Maluku, apalagi di Sumatera, di Pulau Jawa sendiri banyak kearifan lokal yang perlu dipelihara, seperti semangat gotong royong dan sebagainya. Disitulah kepala desa menjadi garda terdepan dalam memelihara kearifan-kearifan lokal yang telah berjalan sekarang, maupun menciptakan kearifan lokal baru yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang ada di desa. Luar biasa peran kepala desa. Kita kembali ke topik kita mengenai penghasilan kepala desa yang disetarakan dengan PNS golongan 2A. Tentu kalau kita bicara ini sudah pas, sudah cocok, layak atau tidak, minimal kita harus melihat pembandingnya. Pembanding yang paling setara dengan itu adalah tentu kepala desa equalnya, ratanya, setaranya dengan lurah. Lurah itu adalah PNS yang menjadi kepala kelurahan dan selama ini adalah pejabat dengan eselon 4A. Kalau pejabat dengan eselon 4A, jadi pangkat minimalnya itu golongan ruang 3B. Itu kalau di tentara setara dengan 1 ya. Iya, kurang lebih begitu, setara dalam hal posisinya, sama-sama memegang wilayah, tetapi dalam banyak hal kepala desa memiliki keunggulan-keunggulan atau kelebihan beban tertentu. Misalnya kalau kita lihat dari jumlah dana yang dikelola, kita
ketahui bersama ada dana desa yang jumlahnya jauh lebih besar, malah jika dibandingkan dengan kecamatan mungkin yang dikelola camat dengan yang dikelola desa sekarang, kepala desa, mungkin kepala desa yang jauh lebih besar. Ada yang kalau tidak salah mohon dikoreksi, ada yang sampai 2 miliar. Itu jumlah yang besar, tentu mencerminkan juga beban yang besar. Pertanyaan utamanya adalah kenapa tidak disetarakan saja gaji kepala desa itu dengan gaji lurah? Tunjangannya juga sama. Walaupun memang kepala desa masih memperoleh penghasilan lain dari pengelolaan misalnya tanah bengkok yang ada di desa atau badan usaha milik desa. Walaupun ada itu, tetapi lurah juga mungkin memiliki penghasilan yang lain. Namun penghasilan tetap ini yang apakah ini ada aspek fairness, ada aspek keadilan di dalamnya ketika dalam posisi yang setara tetapi gajinya tidak setara. Itu kalau tentu kita lihat dari beban pengelolaan keuangan yang dikerjakan oleh dua level yang kalau berkenan kita setarakan. Demikian juga dengan perangkat desa, sekdes dan kasih atau kaur ya, di desa. Tentu dengan sebutan lainnya, kepala desa atau kepala urusan di kelurahan mungkin golongannya rata-rata 3A karena eselonnya 4B. Sementara di desa hanya disetarakan dengan PNS golongan 2A. Intinya ada di situ. Apakah ada aspek keadilan di situ kalau ini disetarakan? Kemudian kalau terutama di kota-kota, kalau warganya kita tanyakan siapa nama lurah di sini, belum tentu semuanya kenal namanya. Jangankan ketemu, namanya saja belum tentu masyarakat di kelurahan mengenalnya. Apalagi jika kelurahan-kelurahan yang besar atau padat, masih banyak masyarakatnya tidak kenal siapa lurahnya. Sebaliknya, kalau kita masuk ke desa, semua warga desa itu pasti tahu, kenal, dan pernah berinteraksi dengan kepala desa. Ini menunjukkan bahwa memang ada perbedaan cara komunikasi di mana interaksi kepala desa memang jauh lebih intens dengan masyarakatnya dibanding dengan lurah. Mungkin penyebabnya karena memang kepala desa dipilih dan mengkampanyekan dirinya ke masyarakat desa agar bersedia memilih yang bersangkutan untuk mengabdi kepada masyarakat desa. Tetapi lurah kan dipilih oleh kepala daerah dengan tentu proses-proses kepegawaian yang dilakukan. Jadi dari segi ini maka terlihat jelas peran kepala desa yang jauh lebih besar, tetapi gajinya tidak dibuat setara. Video ini tidak bermaksud untuk menginterupsi atau mengkritik kebijakan pendapatan bagi kepala desa, namun ingin membuka cakrawala baru dalam hal keberpihakan kita terhadap desa. Ke depan mungkin saran kami bagaimana hal ini boleh menjadi salah satu alternatif pengambilan kebijakan dalam menentukan gaji kepala desa. Pada akhirnya diskusi ini akan berkembang seperti di awal video ini sudah kami singgung.
apabila mari kita berinteraksi, beri komentar di bawah bagaimana selayaknya gaji kepala desa. Tentu setiap kebijakan ada plus minusnya, namun mari kita lihat dari kacamata ya, dari cara pandang yang lebih komprehensif. Jika video ini hanya mungkin melihat dari kacamata yang atau sudut pandang yang sempit, tetapi diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam mengambil kebijakan ke depan. Kita dukung terus apa yang dilakukan kepala desa selama ini. Menurut hemat kami sudah sangat berperan dalam pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Oke, kita nanti ketemu dalam video-video selanjutnya, namun tetap diharapkan komentar dari seluruh yang menonton video ini. Kita sudahi video ini, dan seperti biasa, salam channel ini, tetap semangat.